Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut ini. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Perilaku yang pertama, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lambang sila kedua adalah rantai. Kemudian perilaku yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lambang sila pertama adalah bintang. Kemudian perilaku yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Perilaku yang keempat, mengerjakan tugas kelompok. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Apakah kamu sudah bersikap adil pada temanmu? Sudah ya? Berikan contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu. Contoh sikap adil diantaranya adalah mengajak bermain dengan semua teman, memberikan kesempatan yang sama kepada semua teman, dan membagi tugas sesuai kemampuan teman. Anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Hal itu termasuk salah satu sikap adil. Perhatikan gambar berikut. Beri tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Ya, ada tanda tutup kepala ya, jadi kita centang di sini. Beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima anggota pramuka pada gambar sebelumnya. Pengatur ruangan, juru masak, dan juga berkemah. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Pramuka Siaga SD Cendekia akan mengadakan kegiatan berkemah. Semua anggota Barung mengerjakan tugasnya masing-masing. Beberapa orang anggota mendirikan tenda dengan bantuan Yanda dan Bunda. Mereka saling bekerja sama sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Perhatikan buku SKU berikut ini. Apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Mengapa? Jelaskan. Buku SKU berbentuk persegi panjang.
Karena sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Ada tanda pemimpin barung utama, pemimpin barung, kemudian wakil pemimpin barung. Nah, ini adalah tanda jabatan. Kemudian ada tanda barung dan tanda pandu dunia. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang, tanda barung berbentuk segitiga, tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Apakah kamu tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Tuliskan perbedaan pada tabel berikut. Segitiga sama sisi, banyak sisinya ada 3. Persegi, banyak sisinya ada 4. Persegi panjang, banyak sisinya ada 4. Segitiga sama sisi, banyak titik sudutnya ada 3. Persegi, banyak titik sudutnya ada 4. Persegi panjang, banyak titik sudutnya ada 4. Ukuran sisi yang dimiliki segitiga sama sisi adalah sama panjang. Ukuran sisi yang dimiliki persegi juga sama panjang. Ukuran sisi yang dimiliki persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi warna pada jawaban yang tepat. 1. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Jadi ini adalah ciri-ciri bangun persegi. Kita beri warna bangun yang kedua dan yang keempat. 2. Bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Ini adalah ciri-ciri dari segitiga. Jadi kita beri warna pada bangun yang pertama dan bangun yang kelima. Buatlah gambar seperti petunjuk berikut. 3. Bangun datar memiliki 4 sisi. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nah, ada yang tahu ini adalah ciri-ciri bangun datar apa? Pintar, persegi panjang. Jadi kita buat gambar persegi panjang ya. 4. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Ada yang tahu ini bangun datar apa ya? Iya, segitiga. Jadi kita gambar bangun datar segitiga. 5. Bangun datar memiliki 4 sisi. Semua sisi berukuran sama, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nah, ini adalah ciri-ciri bangun datar persegi. Jadi kita gambar bangun datar persegi ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.